مشايخنا ومعلمنا وإخواننا أجمعين، خصوصا إلى سيد محمد بن علي الملك الحسن وأصوله وفوره وجميع مشايخ وجميع تلامذته بأن يتبشرهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاته في الجنة ويعيد علينا وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاته في الدين والدنيا والآخرة، وبأن الله يحفظهم وينصرهم ويبارك في عمة الكنية على النبي سلفنا الصالح بسر النبي وآل النبي بسر أسرار صلاة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مديان جد لنا بالغفران. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوب وحلان خائفين غضبان. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء الإيمان. يا حنان يا حنان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتون الختمي سيدات النسوان. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. والصلاة الدائم على النبي بن هاشم عد من هو قائم بالعبادة سهران. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ووهدنا ووفقنا إلى طريقك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم والصحب والآل. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد, yang sama-sama kami hormati, kami muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan taufik hidayah, inayah, keafiatanlah dari Allah kepada kita semua sehingga kita kembali dapat berkumpul di tempat di waktu yang penuh rahmat dan barakah ini. Yang mudah-mudahan harapannya dengan kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini menjadi bukti bahwa kita orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha, kita berupaya, kita bersama-sama mengkaji, menggali daripada warisan-warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sama-sama berniat untuk berusaha sedikit demi sedikit mengamalkan daripada warisan-warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan berkat semua itu kita tergolong menjadi orang yang diakui cintanya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan harapannya nanti kelak kita hari kiamat akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasul, yuhsyarul mar'u yaumal qiyamati ma'a man ahabba. Kelak pada hari kiamat seorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Menyambung kajian kita tentang kemuliaan, kekhususan, keistimewaan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kita kepada tentang pembahasan fadlu ada'i zakah, keutamaan daripada penunaian ibadah yang disebut dengan zakat. Wa min syarafil hadil ummah ma ikhtassaha Allah bihi min ats-tsawabil 'azim wal fadlil karim ala ada'i zakah wa hiya ruknun min minal arkan allati yanbani 'alaiha al-Islam. Setengah daripada kemuliaan umat ini, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuatu yang telah Allah khususkan, Allah persiapkan daripada pahala yang amat besar dan karunia yang mulia terhadap penunaian ibadah zakat, yang mana merupakan ibadah zakat itu ruknun, sebuah tiang minal arkan, daripada tiang-tiang yang mana dibangun atas tiang-tiang tersebut agama Islam ini. Hadis yang pertama, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang bersumber dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi Abdullah bin Umar ini salah seorang sahabat. Beliau sahabat, sang ayah juga sahabat, Abdullah ibnu Umar. Yang kita kenal sering ayah beliau Sayyidina Umar, khalifah yang kedua setelah Sayyidina Abu Bakrin. Nah, ini putra beliau, putra Sayyidina Umar, yaitu Abdullah. Abdullah ini sudah terkenal, beliau ini salah seorang sahabat yang dari usia muda itu sudah sangat-sangat getol, sangat bersemangat daripada menjalankan ibadah-ibadah atau sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau itu tatkala mengendarai onta beliau mampir di tempat di mana di situ pernah mampir oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah mampir mengistirahatkan onta beliau di situ, diikuti oleh sahabat Abdullah bin Umar. Rasul pernah salat di atas onta beliau, di atas kendaraan beliau, juga diikuti oleh sahabat Abdullah bin Umar. Jadi luar biasa, sudah terkenal di kalangan para ulama, sahabat Abdullah bin Umar ini sangat-sangat
sahabat yang paling bersemangat menjalankan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Beliau paham betul di antara bukti cinta kepada Rasul itu dengan kita menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, beliau pada kesempatan kali ini menjadi sumber periwayatan hadis yang telah kita baca. Kata beliau, telah bersabda Rasulullah SAW, Buniyal Islamu ala khamsin. Jadi agama Islam kita ini dibangun atas 5 pondasi, 5 dasar, 5 asas. Yang pertama, syahadah alla ilaha illallah, penyaksian bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang utusan dan hamba Allah. Ini yang pertama, syahadah kita, penyaksian. Penyaksian ini tidak cukup hanya di lisan, juga harus ada di terbenak, tertanam di hati kita, di lisan dan di hati kita. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, dengan kita mendirikan salat. Itu merupakan bukti kita mendirikan pondasi agama kita, salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, dengan kita menunaikan ibadah zakat. Tentu bagi orang yang berkewajiban zakat, baik itu zakat harta, kemudian zakat tijarah, dan zakat-zakat yang diwajibkan oleh agama kita. Yang keempat, hajjil bait, menunaikan ibadah haji. Ini juga bagi orang yang mampu juga, in istata'a. Wa shaumi Ramadan, dan yang kelima berpuasa Ramadan. Nah, jadi 5 ini merupakan tonggak pondasi agama Islam. Wa zakatu minal a'mal allati tujibu dukhulal jannah. Fatuftahu lahu abwabul jannah wa yuqalu lahu udkhul bisalam. Jadi zakat ini merupakan amal-amal, termasuk daripada amal-amal yang akan membuat seseorang itu, pelaku zakat itu, layak memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dibukakan baginya itu pintu-pintu surga. Kemudian dikatakan baginya, masuklah olehmu bisalam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yusalli shalawatil khamsa wa yasumu ramadana wa yukhrijuz zakata wa yajtanibul kaba'ira sab'a illa futihat lahu abwabul jannah wa qila lahu udkhul bisalam. Itu hadisnya. Kata Rasul, siapapun orangnya dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana dia itu mengerjakan salat yang 5 waktu dengan sesuai dengan tuntunan dan tuntutan syariat salatnya, kemudian dia berpuasa Ramadan yang 30 hari itu atau 29 yang dilakukan setahun sekali, kemudian dia menunaikan akan zakatnya, kemudian dia menjauhi daripada dosa-dosa yang besar, maka Allah akan bukakan baginya itu pintu-pintu surga. Dan dikatakan baginya, masuklah olehmu bisalam. Jadi merupakan penghantar seseorang itu kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun man jaa bihinna ma'a imanin dakhala jannah. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, beliau berkata, telah bertutur sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, ada 5. Barang siapa yang mengerjakan hal yang 5 tersebut dengan keimanan tentunya, dakhala jannah, maka dia pasti akan masuk surga. Jadi memang keimanan itu kunci dari segala amal soleh.
ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus shalihat, ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ditegaskan di dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Tentu keimanan ini merupakan kuncinya kita beramal soleh. Kalau tanpa keimanan, maka pupuslah segala amal itu. Walaupun banyak orang yang non-muslim misalnya, atau orang yang kafir. Kafir itu asalnya kafara, artinya ghatta, menutupi. Karena kekafiran itu menutupi daripada akal sehatnya, sehingga dia tidak dapat menerima sinyal-sinyal kebenaran agama Islam. Makanya orang yang disebut itu, orang yang non-muslim itu disebut dengan kafir. Artinya akal sehatnya itu ditutupi oleh kekufuran itu. Dan itu sudah menjadi bahasa Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Andai kata orang kafir itu, dia banyak bersedekah misalnya semasa hidupnya. Semasa hidupnya. Orang baik terkenal di kalangan masyarakat, orang yang baik, suka membantu, banyak membantu orang lain dengan hartanya. Apakah dia tidak mendapatkan balasan? Nah, kalau dia meninggal dunia masih di dalam membawa kekafiran itu sampai ke kewafatannya, kematiannya, maka dia tidak akan mendapatkan ganjaran sebagaimana yang diganjarkan oleh agama kita. Nah, kecuali dia sebelum kematiannya itu dia memeluk agama Islam. Minimal dalam kata para ulama itu disebutkan orang yang gemar bersedekah itu walaupun dia non muslim, maka Allah pasti akan balas ketika di dunia. Pasti akan dibalas di dunia, sehingga tidak ada lagi yang dapat dituntut nanti kelak di akhirat. Minimal nanti tatkala di sakratul maut. Bahkan sedekah ini dapat meringankan sakratul mautnya itu. Nah, disebutkan seperti itu. Nah, akan tapi ada faedah yang lain lagi, ada sir rahasia daripada sedekah itu sendiri. Banyak cerita-cerita, kisah-kisah di mana orang yang gemar bersedekah itu menjadikan pintu hidayah masuk kepada dirinya. Sudah beberapa kali pernah ulun ceritakan bagaimana cerita tentang seorang majusi, seorang yang penyembah api. Majusi itu penyembah api, yang mana berkat sedekahnya, berkat kebaikannya di dunia menjadi jembatan pintu masuknya hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Yang sehingga itu dia mendapat hidayah, masuk Islam dan menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkat daripada sedekahnya itu. Itu sirnya, rahasianya sedekah itu. Nah, kata beliau, barang siapa yang melakukan yang 5 hal ini, memiliki yang 5 hal ini dengan keimanan, maka dia pasti akan masuk surga. Man hafadha ala salawatil khams. Yang pertama, orang yang melestarikan, menjaga, berkesinambungan akan salatnya yang 5 waktu. Ala wudu'ihinna, sesuai dengan wudunya bujur. Isbahul wudu, menyempurnakan akan wudunya, melebihi batasan yang wajib, melakukan yang sunnah-sunnahnya, isbal. Wa ruku'ihinna, sembayangnya sesuai rukuknya, memenuhi unsur tumakninah, rukuknya. Nah, jangan kayak burung gagak kah atau ayam kayak mematok tek. Nah, tek ada tuh orang kayak itu sampai yang lambat, cuma karena lambat dari Allah langsung bangun. Lambat dari saya sujud tek langsung bangun. Rukuk Allah sami Allah dah. Nah, kada batu makninah, maka tidak sah salatnya.
Tumakninah itu berhenti sebentar, sekedar bacaan zikir subhanallah, tasbih subhanallah sekali. Walaupun kedua bacaannya sunnah, subhanallah sunnah, berhenti sejenak itu yang wajib. Itu ngarannya tumakninah. Dan tumakninah itu harus ada di sebutan rukun sembahyang. Utamanya ruku', sujud, duduk antara dua sujud. Nah, itu yang paling penting. Kalau berdiri sudah pasti tumakninah kita. Karena kita membaca Al-Fatihah, sudah pasti tumakninah. Ada mungkin kada tumakninah kada baca Fatihah. Atau tasyahud akhir, itu sudah pasti tumakninah kita. Karena kita wajib membaca doa tasyahud itu sampai salawat. Nah, yang terakhir salam. Salam pertama itu juga wajib. Di kalimat disebutkan zikirnya Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu wajib salam yang pertama. Salam yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu yang sunnah. Jadi salam pertama yang wajib. Anda kata Assalamualaikum warahmatullahi, put ya betal. Lagi imam betal, mbah salam. Ada apa lagi dah gitu. Tuntung udah sembahyangnya, salam lagi makmum juga. Karena sudah selesai kewajibannya. Ada boleh dilanjutkan. Mama kada berbunyi antut. Sopan imam malah Assalamualaikum bulan yang kedua melanjutkan nih. Padahal tak antut. Sopan betal kisahnya arta wae salam yang kedua pulang. Assalamualaikum tahu aja. Haram hukumnya. Berdosa melakukan ibadah salat tanpa keadaan suci, kada berwudu aja kita betal, itu kada boleh hukumnya, berdosa, haram. Bilangnya betal ya sudah, jangan lagi didosakan. Assalamualaikum bisa deh, langsung wirid lagi, jangan lagi assalam. Dilanjutkan salam kedua. Nah, ini kan termasuk sembahyang salam kedua ini ibadah salat. Nah, ada boleh. Karena sudah betal, jangan dilanjutkan sembahyangnya. Tapi sah sudah, umpama sudah selesai Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sudah. Hadirin wal hadirat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasujudihi. Nah, dia juga melaksanakan salatnya itu dengan memenuhi unsur yang tumakninah di dalam sujudnya. Wa muwaqitihinna, dan menjaga waktu-waktu salatnya itu. Artinya salat di dalam waktunya, yang sampai keluar waktunya. Lebih afdal lagi di awal waktu, lebih utama lagi di awal waktu. Wasama Ramadan, dan kemudian dia berpuasa Ramadan. Wahajjal bait, kemudian dia berhaji. Ini istata'a ilaihi sabila, jikalau dia itu mampu, ada jalan, ada sarana untuk melaksanakan ibadah haji itu. Wa ataz zakata tayyibatan biha nafsu, kemudian dia mengeluarkan zakatnya dengan senang hati kita. Tayyibatan biha nafsu, hatinya itu senang berzakat saja, ada terpaksa nih berzakat. Nah, maka orang yang memenuhi 5 unsur tadi akan pasti akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan Rasul baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasul itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul bukan berarti beliau menjanjikan sesuatu hanya untuk menyenangkan hati umatnya, tidak. Rasul memberikan janji itu memang itu merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita pahami. Maka bang, wah aja nyamannya aja surga taras aja. Memang kayak itu. Karena itu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan kita pahami apa yang Rasul katakan itu merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya an Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Jadi ceritanya kata sahabat Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama sidin Mu'adz bin Jabal. Beliau bercerita, dulu aku itu bersama Rasulullah SAW berada di dalam sebuah perjalanan fi safarin.
Fa asbahtu yauman qariban minhu. Posisiku saat itu suatu hari itu dekat dengan Rasul, jadi berdekatan. Wa nahnu nasir, dan kamu sedang berjalan. Faqultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, wahai Rasulullah, khabarkanlah kepadaku bi amalin yudkhiluni al jannah. Khabarkanlah kepadaku, kata sahabat Mu'ad, akan suatu amal ibadah yang akan menghantarkanku kepada surga Allah. Wa yubaiduni anin nar, dan menjauhkan akanku daripada api neraka. Nah, itu pertanyaannya siapa? Sahabat Mu'ad bin Jabal. Qal, Rasul menjawab, laqad sa'alta an azimin. Sungguh engkau ini menanyakan akan suatu yang azim, suatu yang besar, perkara yang besar ini. Dimasukkan ke surga, dijauhkan dari api neraka. Ini kan perkara yang besar, kata Rasul. Engkau menanyakan suatu yang besar. Dan ini merupakan pujian juga untuk sahabat Mu'ad, karena beliau menanyakan sesuatu yang luar biasa. Katakan, kata para ulama itu, husnus su'ali nisful ilm. Pertanyaan yang bagus, yang baik, itu merupakan setengah daripada ilmu pengetahuannya. Nah, jadi kalau kita melihat keilmuan seseorang itu, diantaranya kita dapat menilai dengan bagaimana dia melontarkan pertanyaannya. Isinya pertanyaan itu apa? Berbobot kada isinya pertanyaan itu? Nah, kalau berbobot berarti termasuk nisful ilm, termasuk tanda ilmu pengetahuan seseorang. Artinya bagus untuk keilmuannya dengan pertanyaan yang bagus itu juga. Kemudian kata Rasul, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Nah, hal itu sungguhnya mudah saja bagi orang yang memang Allah mudahkan baginya. Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahajjul baita. Al-hadis. Kata Rasul, engkau menyembah akan Allah, kerjakan semua yang Allah perintahkan, jauhi yang segala dilarang. Wala tusyriku bi syai'a, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dalam bentuk apapun. Kau kerjakan salat, engkau tunaikan zakat, puasa Ramadan, dan berhaji, maka engkau akan termasuk orang yang Allah mudahkan untuk memasuki surga Allah dan dijauhi daripada api neraka. Nah, sebenarnya di sini panjang, tapi di sini karena kita pembahasannya tentang zakat, maka yang ini saja yang disebutkan di sini. Jadi waqad takaffala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Rasul SAW itu menjamin akan surga liman addaha, bagi orang yang tadi menunaikan akan zakatnya. Wa ata biha ala wajhiha as-sahih, dan orang yang menunaikan zakat itu dengan sesuai dengan aturan yang benar, sesuai tuntunan dan tuntutan syariat. Faqala, Rasul bersabda, ukfulu li bisittin akful lakum bil jannah. Kalian jamin bagiku 6 hal, maka aku akan jamin bagi kalian surga Allah Subhanahu wa taala. Qultu wa ma hiya ya Rasulullah, apa itu? Kata sahabat. Kata Rasul, qala as-salah, yang pertama salat, waz zakah, yang kedua zakat, yang ketiga wal amanah, sikap amanah. Amanah termasuk hal yang Rasul perintahkan untuk kita pelihara, amanah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, la dina liman la amanata laha. La amanata lahu. Tidak ada keimanan, agama yang sempurna baginya, bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Kemudian yang berikutnya wal farj. Jagalah kemaluan kalian, kehormatan diri kalian dijaga. Kemudian wal batnu, jagalah perut kalian.
Artinya pastikan hal-hal yang masuk ke perut kita itu yang pasti halal nilainya. Jangan sampai yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka api neraka lebih utama baginya. Nah, jadi makanan ini sangat penting. Makanan yang haram sangat-sangat kita jauhi. Jadi yang haram itu ada dua, bisa maknawi, bisa hissi. Yang hissi yang jelas haram, yang memang Allah haramkan, makan yang babi misalnya, makan anjing misalnya, atau yang memang diharamkan untuk dimakan, yang lain-lain. Kemudian secara maknawi, makanannya halal, pisang halal, daging sapi halal, tapi bisa menjadi haram secara maknawi jika kita mendapatkannya dengan cara yang haram juga. Pisang cuma ampun orang diambil misalnya, nah ini menjadi haram hukumnya. Walaupun makanannya pisang halal dimakan, tapi karena ampun orang mancuntan jadi kita kada bebadah, nah ini menjadi haram hukumnya. Nah, maka makanan yang halal ini sangat menentukan akan aktivitas kita dalam berkehidupan itu, sangat-sangat menentukan. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'a am aba, alimat aw lam ta'lam. Sebaliknya, wa man akalal haram asad jawarihuhu sya'a am aba, alimat am lam ta'lam. Atau kamu kala Rasulullah SAW, barang siapa kata Rasul orang yang memakan halal, makanan yang halal, maka tubuhnya itu akan merespon dengan ketaatan. Mau kada mau, suka kada suka, akan berbuat taat kalau makanannya itu halal. Sebaliknya, barang siapa yang memakan makanan yang haram, maka tubuhnya itu asad, pasti akan bermaksiat. Sya'a'am aba, orangnya itu handakkah, kadakah, tetap akan teguh maksiat kalau makanan yang dimakan itu makanan yang haram tadi. Maka sangat-sangat penting, sebagaimana yang sudah kita ketahui, kita belajar malam Kamis itu di antara penawar bagi hati, bahkan yang halal pun bisa membuat kita itu malas beribadah jikalau berlebihan ya. Perut yang sangat penuh ya isinya, melebihi kapasitas, sudah kenyang tapi dimuat terus sampai sehabis-habisnya. Nah, ini bahkan yang halal pun membuat kita malas untuk beribadah. Al-futur, malas untuk beribadah, bosan dalam beribadah. Itu yang halal. Apalagi yang haram tadi. Maka mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari makanan yang haram itu. Dan Allah karuniakan kita rezeki yang halal, yang berlimpah, yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan rezeki yang halal, yang barakah walaupun banyak. Dan Allah jauhkan dari rezeki yang haram walaupun sedikit. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kata Rasul, jaminlah bagiku oleh kalian al-lisan, akan lisan kalian. Al-muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu di mana orang-orang lain itu selamat daripada lisannya dan tangannya. Selamat dari gangguan omongannya dan tingkah lakunya. Itu seorang muslim. Kalau dia masih ketujuh menyakiti orang lain dengan lisannya, menyakiti orang lain dengan tangannya, perilakunya, maka orang yang seperti ini belum dikatakan sebagai muslim yang baik, muslim yang sejati. Jadi pelihara kata Rasul yang 6 ini, maka aku akan jamin bagi kalian surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak disebutkan puasa dalam hadis ini, haji? Nah, ini kata para ulama di antaranya mim ba'di dzikril ba' wa iradatil kul. Memang yang disebutkan hanya sebagian, tapi yang dimaksud adalah
semuanya. Karena pada dasarnya orang yang melaksanakan salat itu tidak akan lupa akan puasanya, hajinya, ya kan? Karena salat itu memang tiang utamanya, imad yang utama, tiang yang utama, pondasi yang paling kokoh itu adalah salatnya. Tapi ada orang yang sembahyang tapi masih menggawi dosa. Justru di sembahyang itulah kuncinya. Tarusakanlah sembahyang, baikakanlah sembahyang, sempurnakanlah sembahyang. Makanan yang halal, maka akan menolak daripada perbuatan fahsya dan mungkar. Boleh jadi orang yang masih tergawi dosa, tapi sembahyang aja, boleh jadi masih kurang sempurna salatnya, masih kada karu-karuan sembahyangnya. Maka yang perlu diperbaiki adalah salatnya, kehusyuannya, dan makanannya juga, keabsahannya pulang sembahyangnya kan. Sudah bujurkah? Pakaiannya apakah suci? Cara bersucinya apakah sudah bujur? Taharahnya. Nah, jadi memang salat itu intinya. Maka orang yang salat itu tidak akan lupakan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah senantiasa, taufik, inayah, keafiatan, hingga kita mampu, Allah mampukan kita untuk menjaga salat kita sesuai dengan tuntutan syariat Allah, sesuai dengan apa yang Allah ridhai. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya ini yang perlu sampaikan. Masalah khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada kesempatan yang kali ini menjadi sedikit ilmu yang manfaat, yang barakah. Harapannya dengan bertambah ilmu yang manfaat, yang barakah, bertambah pula nilai-nilai keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertambah nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berhak tergolong menjadi orang-orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat, sukses dunia, sukses akhirat. Amin amin ya rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan wa fi ni'amul kafi mazida ya rabbana lakal hamdu كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد عدد الرضا ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم.